Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ketiga kalinya di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul dakwah pemuda masa kini. Saudaraku sebangsa seagama seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dakwah, tentu dalam pikiran kita tergambar suatu mimbar atau majelis yang menyeru tentang ajaran agama dan yang menyampaikan selalu orang tua. Seakan-akan dakwah adalah suatu kewajiban bagi para orang tua saja. Padahal jika kita memahami lebih mendalam tentang pengertian dakwah itu sendiri adalah memanggil, mengajak, menyeru serta mengundang. Hal ini sejalan dengan pendapat almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang mengatakan dakwah adalah mengajak, menyeru kepada perintah Allah dan menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amanna ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Dari ayat di atas memiliki makna yang mendalam tentang perintah menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam serta perintah dakwah bagi umat Islam untuk menyeru amal ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dengan memahami ayat di atas, penyampaian dakwah bukan hal yang mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi dalam penyampaiannya. Seperti dakwah Nabi Muhammad SAW saat pertama kali menyebarkan agama Islam di lingkungan Jazirah Arab. Beliau bukan hanya dicaci maki, bahkan sampai mendapatkan perlawanan dari saudara-saudara sendiri demi menegakkan agama Allah SWT. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Dakwah pada hakikatnya bukan hanya sekedar berkata-kata saja. Sebagaimana kita tahu, berbicara adalah suatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Alangkah baiknya jika dalam menyampaikan kebaikan kita juga ikut mengamalkannya. Karena banyak di luar sana orang yang bisa menyeru kepada kebaikan, menasihati, tetapi lalai akan amalannya sendiri. Alangkah ruginya orang tersebut. Peran pemuda sangat diharapkan dalam penyampaian dakwah, karena sedi dasar umat Islam ini adalah para pemuda itu sendiri. Syekh Mustafa Al-Ghulayani pernah menuturkan, Inna fil jadi subhanul amran ummaha wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama. Oleh karena itu dapat dipahami perintah dakwah adalah wajib hukumnya. Hanya saja dalam penyampaiannya harus sesuai dengan kadar kemampuan setiap individu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dan hendaklah di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka ia merubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Apabila ia masih tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itulah paling lemahnya iman. Lalu bagaimana peran pemuda masa kini sebagai penerus dakwah? Jawabannya adalah sebagaimana dalam ungkapan bahasa Arab mengatakan, Syabanul yaum rijalun ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Dengan begitu, pemuda masa kini harus mempunyai semangat untuk berdakwah. Bahkan sebagai pemuda masa kini, kita harus menjadi pelopor, bukan hanya pengekor. Berjiwa Qur'ani, bukan budak Yamani. Di era digitalisasi seperti saat ini, banyak yang bisa kita lakukan sebagai media dakwah, seperti media WhatsApp, konten Instagram, dan media-media sosial lainnya. Itulah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda saat ini sebagai penerus dakwah.
Ada dua sebab mengapa media sosial dapat dijadikan sebagai media dakwah. Yang pertama, di era digitalisasi seperti saat ini, generasi milenial tidak dapat dipisahkan dengan gawai dan media-media sosial lainnya. Yang kedua, generasi yang milenial yang haus akan ilmu pengetahuan dan ajaran agama lebih memilih mengaji di media sosial dan Google daripada pergi berguru ke ustadz dan kiai. Dengan begitu akan lebih mudah menyampaikan agama Islam. Semoga kita semua terhindar dari sifat tercela dan semoga kita semua menjadi pemuda yang unggul, inovatif dan berjiwa Qurani. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.